South Korea, rumah bagi sekitar 51 juta orang, dan ibu kota yang serba cepat, Seoul, sedang mengalami perubahan yang tak terduga. Pihak berwenang kini menawarkan insentif uang tunai senilai ribuan dolar kepada warga lajang, demi mendorong mereka membangun hubungan. Sementara itu, sebuah kasus mengganggu tentang apa yang disebut robot bunuh diri memicu perdebatan sengit soal etika kecerdasan buatan. Dalam video ini, kita akan menjelajah Korea Selatan untuk mengungkap perkembangan yang mengejutkan ini. Tetap bersama kami karena cerita ini baru saja dimulai. Di Korea Selatan, aktivitas kencan kini benar-benar mendapat dukungan finansial ketika pemerintah daerah mulai menggelontorkan subsidi tunai untuk mendorong hubungan dan pernikahan, dengan harapan membalikan angka kelahiran yang berada di rekor terendah. Di garis depan ada distrik Sahagu di Busan, yang meluncurkan serangkaian insentif agar para lajang bisa melangkah dari perjodohan menuju pernikahan. Warga lajang yang menghadiri acara kencan resmi bisa menerima sekitar $360 sebagai modal awal. Jika hubungan berkembang hingga pertemuan keluarga dengan niat menikah, tiap orang mendapat tambahan $724. Setelah menikah, pasangan menerima pembayaran ucapan selamat yang besar, yakni $14.500. Selain itu, Sahagu juga memberi dukungan perumahan, deposit sekitar $21.700, atau bantuan sewa bulanan sekitar $579 hingga 5 tahun. Secara keseluruhan, pasangan dapat menerima total manfaat antara $38.400 hingga $51.400. Inisiatif ini mencerminkan dorongan nasional yang lebih luas untuk menghadapi krisis demografi Korea Selatan, karena negara ini kini memiliki salah satu angka kelahiran terendah di antara negara-negara OECD. Program ini diperkirakan akan diperluas tahun depan untuk mencakup penduduk asing dan para pekerja, dengan acara perjodohan yang direncanakan setiap bulan. Namun, ketika pemerintah berupaya membangun kembali kehidupan keluarga, hal lain yang benar-benar tak terduga juga menyita perhatian publik. Sebuah insiden misterius terkait robot di Dewan Kota Gumi yang memantik perdebatan panas di seluruh Korea. Tetap bersama kami. Salah satu momen paling mengejutkan di Korea Selatan belakangan ini berpusat pada insiden robot yang aneh di Dewan Kota Gumi. Sebuah robot administrasi yang dirancang untuk menangani tugas seperti mengantar dokumen dan mengarahkan pengunjung ditemukan hancur setelah tampaknya terjatuh menuruni tangga. Di submedia sebagai kasus pertama bunuh diri robot di Korea, kejadian ini cepat viral dan menarik perhatian publik secara masif. Laporan mengungkap robot tersebut beroperasi tanpa henti tanpa istirahat, memicu spekulasi bahwa beban kerja berlebihan mungkin ikut berperan. Bahkan ada saksi yang mengklaim robot itu berputar-putar di tempat sesaat sebelum jatuh, membuat misterinya semakin dalam. Peristiwa yang mengusik ini memicu percakapan serius tentang masa depan kecerdasan buatan di dunia kerja. Terutama seberapa besar ekspektasi kita terhadap mesin yang diciptakan untuk melayani manusia. Apakah ini pertanda bahwa sudah waktunya kita meninjau ulang hubungan kita dengan AI dan robotika dalam kehidupan sehari-hari? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Tersembunyi di dalam istana Cheongdeokgung terdapat Secret Garden, sebuah tempat peristirahatan yang tenang dan bersejarah yang dahulu hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan dinasti Joseon. Dikenal sebagai Haewon, area luas ini mencakup 78 acre, sekitar 60% dari seluruh kawasan istana. Dan hingga kini hanya bisa dikunjungi melalui tur berpemandu. Taman ini menaungi pepohonan berusia ratusan tahun, termasuk juniper Tiongkok, yang diyakini berumur lebih dari 750 tahun. Berdampingan dengan pavilion yang anggun serta kolam-kolam sunyi yang memantulkan jejak masa lalu kerajaan Korea dengan begitu jelas. Salah satu bangunan paling penting adalah Pavilion Jehamno, yang dulu berfungsi sebagai perpustakaan kerajaan dan aula membaca. Di dekatnya Pavilion Eryongjeong berdiri di sisi kolam Eryongji, tempat putra mahkota Hyeongmyeong konon pernah beristirahat dan merenung. Yang membuat Secret Garden benar-benar istimewa adalah keseimbangannya yang mulus antara alam yang tetap alami dan arsitektur yang dirancang dengan cermat. Sebuah harmoni yang membuatnya diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kini, taman ini menawarkan ketenangan langka, hanya beberapa langkah dari ramainya jalan-jalan Seoul. Setiap musim mengubah wajah taman,
Dari daun musim gugur yang menyala hingga bunga sakura musim semi yang lembut, sehingga tur di sini sangat diminati. Karena kuotanya terbatas dan tersedia pilihan multibahasa, pemesanan lebih awal sangat disarankan, terutama saat musim liburan dan puncak kunjungan. Seoul terkenal dengan budaya kafe yang sangat kreatif, di mana kafe bertema hadir dari konsep hewan hingga ide-ide nakal dan tak terduga, seperti makotoran, dan bahkan suasana kolam renang. Kebiasaan keliling kafe atau cafe hopping sudah menjadi gaya hidup di sini, terutama di area sekitar kampus, tempat banyak kafe buka siang dan malam. Salah satu yang paling menonjol adalah di Donghae di Insadong, ruang penuh humor yang dibangun dengan lelucon seputar toilet, di mana minuman disajikan dalam gelas berbentuk toilet dan dessertnya mirip waffle berbentuk tahi. Di Itaewon Rain Report Cafe menghadirkan ketenangan suasana hari hujan di dalam ruangan, menggunakan hujan buatan dan layar besar beresolusi tinggi untuk membuat ritme hidup terasa melambat di tengah kota. Para pencinta keju sering mampir ke Cheese Industry Cafe, yang terkenal dengan cheesecake berbentuk roda keju dan suasana hangat bernuansa peternakan. Di Hongdae, Grimm Cafe menawarkan ilusi yang mencolok lewat interior hitam putih bergaya kartun dua dimensi, membuat pengunjung serasa masuk ke dalam buku komik. The Witch's Kitchen membawa pengalaman lebih jauh lagi, mengajak pengunjung tenggelam dalam dunia fantasi gelap dengan hidangan bertema penyihir yang disajikan di dalam kuali. Kafe-kafe yang berani secara visual dan penuh imajinasi ini benar-benar menangkap kreativitas dan energi Seoul, menghadirkan pengalaman yang sulit kamu temukan di tempat lain. Sebelum kita lanjut menjelajahi pesona perempuan Korea, aku punya satu permintaan singkat. Hanya 10 detik. Kalau kamu bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, itu akan sangat berarti. Dukunganmu membantu kami terus berkembang dan menghadirkan cerita serta pengalaman yang lebih seru dan lebih baik. Jadi, kita sepakat ya. Kecantikan perempuan di Korea dirayakan karena perpaduannya yang khas antara keanggunan tradisional dan estetika modern. Perempuan Korea dikenal luas dengan kulit yang cerah dan tampak mulus, yang dijaga melalui rutinitas perawatan kulit bertahap dan teliti, termasuk membersihkan, eksfoliasi, memakai toner, dan melembabkan. Dedikasi terhadap skincare ini berakar kuat dalam budaya Korea dan diwariskan dari generasi ke generasi. Standar kecantikan Korea berkembang dengan menyeimbangkan tampilan yang natural dan tetap rapi. Secara tradisional, kecantikan ideal menekankan kulit cerah, fitur wajah yang lembut, dan aura yang anggun. Nilai-nilai ini masih sangat dihargai hingga sekarang, sementara standar modern juga merangkul keunikan dan gaya pribadi. Kecantikan di Korea tidak hanya ditentukan oleh penampilan fisik. Kecantikan batin juga dianggap sama pentingnya, termasuk sifat seperti kebaikan hati, kecerdasan, dan rasa percaya diri. Budaya Korea sangat menekankan pendidikan dan pengembangan diri, dan memandang kualitas-kualitas ini sebagai bagian penting dari kecantikan seorang perempuan. Fashion juga menjadi unsur yang dikagumi. Perempuan Korea dengan piawai memadukan busana tradisional seperti hanbok dengan fashion kontemporer, menciptakan tampilan yang unik dan stylish. Baik memakai streetwear santai maupun outfit kantor yang rapi, mereka dikenal memiliki selera yang halus dan penampilan yang enak dipandang. Kecantikan perempuan Korea mencerminkan warisan budaya yang kaya. Perspektif yang berlapis ini didukung oleh industri kecantikan yang maju serta penghargaan pada kualitas batin dan lahir, membuat perempuan Korea dikagumi, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena ketenangan sikap, keanggunan, dan kepribadian mereka. Kesehatan dan kebugaran juga menjadi bagian penting dari kecantikan. Praktik seperti yoga, meditasi, dan pola makan seimbang sering diprioritaskan, sehingga membantu menjaga kesejahteraan dan penampilan secara keseluruhan. Pendekatan yang menyeluruh ini menegaskan pentingnya gaya hidup sehat. Secara keseluruhan, tren kecantikan Korea dan nilai budaya di baliknya memberi gambaran menarik tentang masyarakat yang menghargai harmoni antara penampilan luar dan karakter batin. Style growing mas. Di Korea Selatan, paket hadiah spam justru dianggap mewah dengan cara yang tak terduga dan sangat populer saat hari-hari besar seperti Chuseok, Thanksgiving ala Korea, serta Seollal, Tahun Baru Imlek. Meski tradisi ini mungkin terdengar unik bagi orang luar, akarnya kuat dalam pengalaman budaya dan sejarah Korea. Spam pertama kali masuk ke Korea pada masa Perang Korea melalui pasukan militer Amerika Serikat.
Saat daging sulit didapat, protein yang tahan lama di rak ini cepat menjadi barang bernilai tinggi. Seiring puluhan tahun berlalu, spam kemudian masuk ke dapur sehari-hari Korea. Muncul dalam hidangan terkenal seperti budae jjigae atau army stew dan nasi goreng kimchi, membuatnya semakin kokoh sebagai bagian dari budaya kuliner Korea. Kini, paket hadiah spam dipasarkan sebagai produk premium, sering dipasangkan dengan minyak goreng dan bumbu pelengkap, lalu disajikan dalam kemasan yang elegan. Harganya biasanya berkisar dari sekitar 20.000 won hingga lebih dari 120.000 won, kira-kira $16 sampai $100. Paket ini umum diberikan sebagai ungkapan terima kasih dan niat baik, memadukan nostalgia dengan nuansa kemewahan modern. Popularitas spam juga makin kuat berkat kampanye pemasaran besar yang menampilkan aktor-aktor terkenal, menempatkannya sebagai kebutuhan rumah tangga berkualitas. Ikatan emosional yang dimiliki banyak orang Korea terhadap spam, ditambah kegunaannya dalam keseharian, membuatnya jadi pilihan hadiah liburan yang aman dan disukai. Bahkan, paket hadiah spam menyumbang porsi yang signifikan dari penjualan spam tahunan di Korea. Dan seperti paket hadiah spam yang telah menjadi ikon budaya tak terduga, tren mengejutkan lain kini ikut mencuri perhatian di seluruh negeri, memicu obrolan dan perdebatan, yaitu naiknya apa yang disebut fashion anti-incel, yang disorot lewat inovasi celana pendek keamanan Y-Zone. Salah satu tren paling menarik yang muncul di Korea Selatan adalah bangkitnya apa yang disebut fashion anti-incel, dipimpin oleh popularitas viral celana pendek keamanan Y-Zone. Celana pendek ini dirancang agar area selangkangan, yang di Korea disebut Y-Zone, tidak terlalu terlihat, menjawab kekhawatiran umum banyak perempuan tentang perhatian yang tidak diinginkan di ruang publik. Produk ini cepat menyita perhatian di internet, terutama di forum-forum yang didominasi pria, tempat ia mendapat penolakan dan reaksi bermusuhan, hingga akhirnya mendapat label anti-incel. Dalam budaya Korea, Y-Zone dianggap area sensitif, dan kontur yang terlihat jelas sering dinilai tidak pantas, berbeda dengan tren camel toe yang lebih diterima di beberapa budaya fashion lain. Akibatnya, celana pendek keamanan Y-Zone pun menjadi pusat diskusi panas di media sosial dan komunitas daring. Namun, banyak perempuan justru memuji celana ini karena nyaman dan praktis. Celana ini membantu mencegah rok tersingkap saat tertiup angin, serta memberi rasa aman dari tatapan yang mengganggu. Tren ini makin dikenal luas setelah sebuah unggahan viral membongkar komentar merendahkan dari forum pria yang mengkritik celana tersebut karena dianggap menghilangkan daya tarik seksual. Sebaliknya, forum-forum perempuan ramai mendukungnya, merayakannya sebagai solusi fungsional sekaligus bentuk tantangan halus terhadap objektifikasi. Pencabutan terbaru Undang-Undang Perlindungan Anak di Korea Selatan memicu keterkejutan dan kekhawatiran luas di seluruh negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih besar untuk menata ulang dan memperkuat kebijakan kesejahteraan anak. Sebagai respons, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan sedang menyiapkan rancangan undang-undang baru yang mengubah cara anak dipandang dalam hukum dengan mengakui mereka sebagai individu yang memiliki hak-hak mandiri, bukan sekadar objek pendidikan atau perlindungan. Rancangan aturan ini memperluas cakupan hak anak hingga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, tumbuh kembang, kelangsungan hidup, istirahat, dan waktu luang. Aturan ini juga menekankan akses ke ruang bermain yang ramah anak, menyoroti persoalan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional yang lama terabaikan, seringkali tertutup oleh budaya akademik Korea Selatan yang sangat ketat. Dorongan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran nasional tentang tekanan yang dihadapi anak-anak. Mendukung perubahan ini, sebuah survei gabungan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta Pusat Nasional untuk Hak Anak menemukan bahwa 1 dari 5 anak di Korea Selatan merasa tidak bahagia. Penyebab utamanya mencakup stres akademik, kecemasan tentang masa depan, kesulitan finansial, dan waktu bermain yang terbatas. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan kesejahteraan anak yang lebih seimbang dan menyeluruh. Rancangan undang-undang baru ini secara luas dipandang sebagai langkah bermakna, bukan hanya untuk melindungi hak anak, tetapi juga untuk secara aktif memajukannya, menandai perubahan besar dalam cara masyarakat Korea Selatan memandang kesejahteraan anak. Selanjutnya, kita menyelami kehidupan malam Korea Selatan yang begitu semarak, terutama di Seoul. Tempat malam hari benar-benar hidup lewat perpaduan dinamis antara klub modern,
tempat nongkrong tradisional, dan venue unik yang bisa memuaskan selera siapapun. Di Hongdae, suasananya muda, energik, dan seolah tidak pernah berhenti, dipenuhi skena musik indie serta bar ramah kantong yang jadi magnet bagi mahasiswa dan para kreator muda. Gangnam sebaliknya melambangkan kemewahan dan status. Klub-klub kelas atas seperti Octagon dan Arena menarik selebritas dan kalangan sosial papan atas, menawarkan lounge premium, interior yang rapi dan berkelas, serta koktail yang diracik dengan sangat ahli untuk pengalaman malam yang lebih elegan. Lalu ada Itaewon, yang dikenal dengan nuansa internasional dan atmosfer ramah komunitas LGBTQ, menghadirkan semuanya, dari bar atap hingga spot kehidupan malam yang eklektik seperti Lit Lounge dan Homo Hill. Untuk pengalaman yang benar-benar tak terduga, Koloth X terasa menonjol. Awalnya diluncurkan sebagai aula dansa tanpa alkohol, venue seperti ini kini justru sangat populer di kalangan generasi yang lebih tua. Dan tentu malam di Korea tidak lengkap tanpa noraebang, alias ruang karaoke, yang tetap menjadi inti budaya hiburan malam. Korea juga terkenal dengan budaya chae, ketika malam berjalan bertahap, mulai dari restoran barbeque lanjut ke bar dan ditutup dengan karaoke. Perempuan juga memegang peran besar dalam membentuk budaya kehidupan malam. Mulai dari menentukan tren fashion di Gangnam hingga tampil di venue bawah tanah yang berpengaruh seperti Cake Shop dan Side Note Club. Dan setelah merasakan malam Korea yang sulit dilupakan, penting juga menengok faktor kunci lain bagi siapapun yang mempertimbangkan hidup di sini. Biaya hidup di negara cepat dan terus berkembang ini. Biaya hidup di Korea Selatan bisa sangat bervariasi, tergantung gaya hidup dan area tempat kamu memilih tinggal. Rata-rata, satu orang dapat memperkirakan pengeluaran bulanan berada di kisaran 1.100 hingga 1.800 dolar. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota biasanya sekitar 600 hingga 1.400 dolar. Sementara hunian serupa di luar area pusat berkisar 400 hingga 900 dolar. Tagihan utilitas dasar umumnya menambah sekitar 100 hingga 200 dolar per bulan. Pengeluaran makanan relatif mudah dikelola, dengan belanja bulanan rata-rata sekitar 300 hingga 500 dolar. Makan di luar juga terjangkau, hidangan sederhana biasanya sekitar 5 hingga 10 dolar, sedangkan makan di restoran kelas menengah untuk 2 orang umumnya berkisar 35 hingga 85 dolar. Transportasi umum tergolong hemat, dengan tiket terusan bulanan kira-kira 40 hingga 80 dolar. Asuransi kesehatan biasanya sekitar 50 hingga 150 dolar per bulan. Pengeluaran hiburan, termasuk keanggotaan gym dan entertainment, sering berada di rentang 130 hingga 400 dolar per bulan. Selain itu, paket ponsel dan layanan internet biasanya menambah sekitar 40 hingga 100 dolar ke total anggaran bulananmu. Korea Selatan punya deretan festival unik yang luar biasa, yang mengejutkan, menghibur, dan benar-benar membuat pengunjung tenggelam dalam budaya lokal. Pada bulan Januari, Festival es Sancheoneo Hwacheon di Provinsi Gangwon mengubah sungai yang membeku menjadi taman bermain, tempat pengunjung mencoba memancing ikan traut di es, bermain seluncur es, meluncur dengan kereta luncur, bahkan membuat manusia salju, seperti negeri dongeng musim dingin. Saat musim panas tiba pada bulan Juli, Festival Lumpur Boryong di Pantai Daecheon menarik pelancong dari seluruh dunia, menawarkan gulat lumpur, perosotan lumpur raksasa, dan pertunjukan live yang penuh energi. Pada bulan Maret, festival terbelahnya Laut Jindo, sering dijuluki Mukjizat Musa, menampakkan jalur alami di tengah laut yang bisa dilalui dengan berjalan kaki, ditemani pertunjukan tradisional dan pesta seafood segar. Awal bulan Maret juga menghadirkan Festival Api Jeju, ketika perbukitan disulut dalam ritual simbolis untuk membawa kesehatan yang baik dan panen berlimpah, lengkap dengan permainan rakyat, pawai obor, dan kembang api. Bulan Oktober pun makin gemerlap dengan Festival Lentera Jinju, yang memenuhi Sungai Namgang dengan perahu lentera bercahaya dan display warna-warni. Sementara Festival Tari Topeng Andong menampilkan tarian topeng tradisional dan parade budaya yang meriah. Bersama-sama, festival-festival ini menonjolkan warisan dan kreativitas Korea Selatan yang begitu kaya, menghadirkan pengalaman tak terlupakan yang jauh melampaui perjalanan wisata biasa. Korea, sebuah semenanjung di Asia Timur, dikenal dengan bentang alamnya yang dramatis dan beragam. Membentang dari perbatasan utara yang terjal hingga pesisir selatan yang menawan.
Ragam geografis ini berperan besar dalam membentuk keindahan alam serta karakter khas tiap wilayah di negara ini. Di bagian utara, Medan wilayahnya ditandai oleh pegunungan curam dan hutan lebat yang didominasi oleh sistem pegunungan Baekdudaegan dan Gunung Paektu yang ikonik. Rumah bagi danau surga yang melegenda. Sungai-sungai besar seperti Yalu dan Tumen membentuk batas-batas alami di kawasan ini. Memasuki Korea Tengah, pegunungan Taebaek menjadi pusat perhatian, dengan puncak-puncak terkenal seperti Seoraksan yang tersohor karena warna musim gugurnya yang memukau, tebing-tebing batu yang dramatis, serta aliran sungai pegunungan yang jernih. Korea Tengah juga menghadirkan kontras antara kehidupan kota yang dinamis dan pedesaan yang tenang. Seoul berada di sepanjang Sungai Han, memadukan lanskap kota modern dengan perbukitan di sekelilingnya dan ruang-ruang hijau yang menyegarkan. Lebih ke selatan, bentang daratan terbuka menjadi dataran subur, terutama di wilayah Jeolla dan Gyeongsang, yang ditopang oleh sungai-sungai seperti Nakdong, yang mendukung pertanian serta komunitas pedesaan tradisional. Garis pantai selatan ditandai oleh pesisir yang terjal, pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dan panorama laut yang memikat. Busan menonjol di kawasan ini, memadukan pantai berpasir dengan latar pegunungan yang gagah. Di lepas pantai, terdapat Pulau Jeju, sebuah lanskap vulkanik yang terkenal dengan formasi lava, iklim yang sejuk, dan landmark seperti Gunung Halasan. Dari puncak-puncak menjulang di utara hingga pesisir selatan yang menenangkan, bentang Alrekam Korea menampilkan keragaman geografis dan ekologis sini ternyata. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.